Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Glenn Guru Faiz, NIM 035. Di sini saya mau jelasin mengenai modul 10 yaitu tentang network service. Kenapa saya harus mempelajari modul ini? Jadi dalam modul ini kita akan belajar mengenai layanan jaringan termasuk DHCP, NAT, PHT, FTP, TFTP, protokol email, dan DNS. Jadi analis baru-baru ini tentang ancaman keamanan jaringan menemukan bahwa lebih dari 90% perangkat berbahaya yang digunakan untuk menjalankan jaringan menggunakan sistem DNS untuk melakukan kampanye serangan. Yang dapat kita pelajari di modul ini yaitu DHCP, yaitu bagaimana layanan DHCP memungkinkan fungsionalitas jaringan. DNS, bagaimana layanan DNS memungkinkan fungsionalitas jaringan. Jadi NAT, itu juga untuk memungkinkan fungsionalitas jaringan, file transfer, and sharing service. Itu juga memungkinkan fungsionalitas jaringan, termasuk juga email dan HTTP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Apa itu DHCP? Jadi protokol konfigurasi host dinamis ini untuk layanan IP4 mengotomatiskan penetapan alamat IPv4, subnet mask, gateway, dan parameter jaringan IPv4 lainnya. Ini disebut sebagai pengalamatan dinamis. Alternatif pengalaman dinamis seperti pengalamatan statis. Saat menggunakan pengalaman statis, administrator jaringan secara manual memasukkan informasi alamat IP pada host. Ketika sebuah host terhubung ke jaringan, server DHCP ini bakal dihubungi dan sebuah alamat diminta. Server DHCP memilih alamat dari rentang alamat yang dikonfigurasi yang disebut kumpulan dan menetapkan atau menyematkan ke host. Dan DHCP ini dapat mengalokasikan alamat IP untuk periode waktu yang dapat dikonfigurasi. Disebut periode sewa. Jadi masa sewa adalah pengaturan DHCP yang penting. Ketika masa sewa berakhir, atau server DHCP mendapat pesan DHCP release, alamat dikembalikan ke kumpulan DHCP untuk digunakan kembali. Pengguna dapat dengan bebas berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dan dengan mudah membangun kembali koneksi jaringan melalui DHCP. Seperti yang ditunjukkan gambar di sini berbagai jenis perangkat dapat menjadi server DHCP. Server DHCP ini sebagian besar jaringan menengah hingga besar, biasanya merupakan server berbasis PC khusus lokal. Dengan jaringan rumah, server DHCP biasanya terletak di router lokal yang menghubungkan jaringan rumah ke ISP. Untuk operasi DHCP-nya ini seperti yang ditemukan pada gambar. Saat IPv4 perangkat yang dikonfigurasi DHCP melakukan routing atau terhubung ke jaringan. Klien menyiarkan pesan DHCP Discover atau DHCP Discover untuk mengidentifikasi server DHCP yang tersedia di jaringan. Server DHCP membalas dengan pesan DHCP Over yang menawarkan sewa kepada klien. Pesan penawaran berisi alamat IPv4 dan subnet mask yang akan ditetapkan, alamat IPv4 server DNS, dan alamat IPv4 gateway default. Penawaran sewa juga mencakup durasi sewa. Format pesan DHCP. Untuk format pesan DHCP V4 ini digunakan untuk semua transaksi DHCP V4. Pesan DHCP V4 dikemas dalam protokol transport UDP. Pesan DHCP V4 yang dikirim dari klien menggunakan port sumber UDP 68 dan port tunjangan 67.
Pesan DHCP V4 yang dikirim dari server klien menggunakan port UDP67 dan port 768. Struktur pesan DHCP V4 ditunjukkan di bawah ini seperti yang digambar. Jadi untuk operation code menentukan jenis umum pesan. Nilai 1 menunjukkan pesan permintaan. Nilai 2 adalah pesan balasan. Untuk hardware type itu mengidentifikasi jenis perangkat keras yang digunakan dalam jaringan. Misalnya, 1 adalah Ethernet, 15 adalah frame relay, dan 20 adalah jalur serial. Ini adalah kode yang sama yang digunakan dalam pesan ARP. Hardware address length itu menentukan panjang alamat. Hops itu mengontrol penerusan pesan setel ke nol oleh klien sebelum mengirimkan permintaan. Transaction identifier, pengenalan transaksi. Ini digunakan oleh klien untuk mencocokkan permintaan dengan balasan yang diterima dari server DHCP V4. Second, itu mengidentifikasi jumlah detik yang berlaku sejak klien mulai mencoba memperoleh atau memperoleh sewa. Digunakan oleh server DHCP V4 untuk memprioritaskan balasan saat banyak permintaan klien belum selesai. Teks itu digunakan oleh klien yang tidak mengetahui alamat IP V4-nya saat mengirimkan permintaan. Jadi hanya satu dari 16 bit yang digunakan, yaitu flag broadcast. Nilai 1 di bidang ini memberi tahu server DHCP V4 atau agen relay yang menerima permintaan bahwa balasan harus dikirim sebagai syarat. Selanjutnya ada klien IP address. Digunakan oleh klien selama perpanjangan sewa ketika alamat klien valid dan dapat digunakan, bukan selama proses perolehan alamat. Klien memasukkan alamat IP V4 miliknya sendiri di bidang ini jika dan hanya klien memiliki alamat IP V4 yang valid saat berada dalam status terikat. Jika tidak, ini menyetel bidang ke nol. Your IP address itu digunakan oleh server untuk menetapkan alamat IP V4 ke klien. Untuk server IP address itu digunakan oleh server untuk mengidentifikasi alamat server yang harus digunakan klien untuk langkah selanjutnya dalam proses bootstrap yang mungkin atau server yang mengirimkan balasan ini. Server yang mengirim selalu menyertakan alamat IP V4-nya sendiri di bidang khusus yang disebut opsi server identifier di DHCP V4. Selanjutnya ada gateway IP address. Merutekan pesan DHCP V4 saat agen relay DHCP V4 terlibat. Alamat gateway memfasilitasi komunikasi permintaan dan balasan DHCP V4 antara klien dan server yang berada di subnet atau jaringan yang berbeda. Klien hardware address itu menentukan lapisan fisik klien. Untuk server name digunakan oleh server yang mengirimkan pesan DHCP over atau DHCP pack. Server secara opsional dapat memasukkan namanya di bidang ini. Ini bisa berupa nama panggilan teks sederhana atau nama domain DNS seperti dhcpserver.net, achat.net. Selanjutnya ada file name. Secara opsional digunakan oleh klien untuk meminta jenis file boot tertentu dalam pesan DHCP discover. Digunakan oleh server DHCP over untuk sepenuhnya menentukan directory file boot dan nama file. DHCP file, DHCP option itu memegang opsi DHCP, termasuk beberapa parameter yang diperlukan untuk operasi DHCP dasar. Bidang ini memiliki panjang variabel, baik klien dan server dapat menggunakan bidang ini. Di sini ada DNS, Domain Name System. DNS Overview. Jadi server web yang sering kita sambungkan menggunakan nama seperti www.kisgo.com itu sebenarnya dijangkau dengan menetapkan alamat IP ke paket. Di internet, nama domain ini lebih mudah diingat orang daripada alamat IP seperti
163.4.161. Jika Cisco memutuskan untuk mengubah alamat www.cisco.com, itu transparan bagi pengguna karena nama domainnya tetap sama. Alamat baru hanya ditetapkan karena nama domain yang ada dan konektivitas dipertahankan. Domain Name System atau DNS ini dikembangkan untuk menyediakan sarana yang andal dalam mengelola dan menyediakan nama domain dan alamat IP terkait. Sistem DNS terdiri dari hierarki global server dan terdistribusi berisi database nama ke pemetaan alamat IP. Komputer klien pada gambar akan mengirimkan permintaan ke server DNS untuk mendapatkan alamat IP, sehingga dapat mengalamatkan paket ke server tersebut. DNS resolve names to IP address seperti yang ada di gambar ini. Untuk DNS domain hierarki ini terdiri dari hierarki domain tingkat atas generik yang terdiri dari .com, .net, .org, .gov.edu dan berbagai domain tingkat negara seperti .br, Brazil, PS, Spanyol, dan UK Britania Raya. Pada tingkat selanjutnya dari hierarki DNS adalah domain tingkat kedua. Ini diwakili oleh nama domain yang diikuti oleh domain tingkat atas. Subdomain ditemukan di tingkat berikutnya dari hierarki DNS dan mewakili beberapa divisi dari domain tingkat kedua. Jadi setiap elemen dari spesifikasi domain terkadang disebut label. Label bergerak dari atas hierarki ke bawah, dari kanan ke kiri. Titik di akhir nama domain mewakili server root di bagian atas hierarki. Angka tersebut mengilustrasikan hierarki domain DNS ini. The DNS Global Process. Untuk memahami DNS, analis keamanan cyber harus terbiasa dengan istilah-istilah berikut. Resolver itu klien DNS yang mengirim pesan DNS untuk mendapatkan informasi tentang ruang nama domain yang diminta. Recursion itu tindakan yang diambil saat server DNS diminta untuk melakukan query atas nama penyelesai DNS. Authoritative server itu server DNS yang merespon pesan query dengan informasi yang disimpan di catatan sumber daya untuk ruang nama domain yang disimpan di server. Kemudian recursive resolver itu server DNS yang secara rekursif menanyakan informasi yang diminta dalam query DNS. Kemudian ada FQDN, itu nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat nama absolut perangkat dalam database DNS terdistribusi. Untuk R itu catatan sumber daya. Format yang digunakan dalam pesan DNS yang terdiri dari bidang-bidang berikut seperti nama, jenis, kelas, tanda tangan. Kemudian ada zone, itu database yang berisi informasi tentang ruang nama domain yang disimpan di server autoritatif. Untuk step yang pertama itu pengguna mengetikkan FQDN ke bidang alamat aplikasi browser. Dia ada di gambar. Untuk step yang kedua, permintaan DNS dikirim ke server DNS yang ditunjuk untuk komputer klien. Untuk step ketiga, server DNS mencocokkan FQDN dengan alamat IP-nya. Untuk step yang keempat, respon permintaan DNS dikirim kembali ke klien dengan alamat IP untuk FQDN. Dan untuk step yang kelima, komputer klien menggunakan alamat IP untuk membuat permintaan dari server. Ini seperti yang digambar dengan komputer klien yang menggunakan alamat IP versi 4 untuk menghubungi server www.cisco.com melalui jaringan.
DNS Message Format. Untuk DNS menggunakan port UDP53 untuk query dan respon DNS. Permintaan DNS berasal dari klien dan tanggapan dikeluarkan dari server DNS. Jika respon DNS melebihi 512 byte, seperti ketika DNS dinamis digunakan, TCP port 53 digunakan untuk menangani pesan. Ini mencakup format untuk query, respon, dan data. Komunikasi protokol DNS menggunakan satu format yang disebut pesan. Format pesan yang ditunjukkan pada gambar ini digunakan untuk semua jenis permintaan klien dan respon server. Pesan kesalahan dan transfer informasi, catatan sumber daya antar server. Dynamic DNS. DNS membutuhkan pendaftar untuk menerima dan mendistribusikan pemetaan DNS dari organisasi yang ingin mendaftarkan nama domain dan pemetaan alamat IP. Setelah pemetaan awal dibuat, proses yang dapat memakan waktu 24 jam atau lebih, perubahan alamat IP yang dipetakan ke nama domain dapat dilakukan dengan menghubungi register atau menggunakan formulir online untuk melakukan perubahan. Namun karena waktu yang dibutuhkan untuk proses ini terjadi dan pemetaan baru didistribusikan dalam sistem nama domain, perubahan dapat memakan waktu berjam-jam sebelum pemetaan baru tersedia untuk penyelesaian. Ini gambar DNS dinamis yang dapat disalahgunakan oleh pelaku ancaman dengan berbagai cara. Untuk WAS protokol, WAS adalah protokol berbasis TCP yang digunakan untuk mengidentifikasi pemilik domain internet melalui sistem DNS. Jadi aplikasi WAS ini itu menggunakan query berupa FQDN. Query dikeluarkan melalui layanan atau aplikasi WAS. Jadi untuk pendaftaran kepemilikan resmi dikembalikan ke pengguna oleh layanan WAS. Ini berguna untuk mengidentifikasi tujuan yang telah diakses oleh host di jaringan. NAT atau Network Address Translation. IPv4 Private Address Space. Seperti yang diketahui, alamat IPv4 publik tidak cukup untuk menetapkan alamat unik ke setiap perangkat yang terhubung ke internet. Jaringan umumnya diimplementasikan menggunakan alamat IPv4 pribadi, sebagaimana didefinisikan dalam RFC 1918. Kisaran alamat yang termasuk dalam RFC 1918 disertakan dalam tabel berikut. Tabel di sini. Untuk kelompok pribadi ini digunakan dalam organisasi atau situs untuk memungkinkan perangkat terkomunikasi secara lokal. Untuk gambarnya ini. Tanpa NAT, habisnya ruang alamat IPv4 akan terjadi jauh sebelum tahun 2000. Namun NAT memiliki keterbatasan dan kekurangan yang akan dibahas nanti dalam modul ini. Solusi untuk kehabisan ruang alamat IPv4 dan keterbatasan NAT adalah transisi akhirnya ke IPv6. What is NAT? NAT memiliki banyak kegunaan, tetapi kegunaan utamanya adalah untuk menghemat alamat IPv4 publik. Ini dilakukan dengan mengizinkan jaringan untuk menggunakan alamat IPv4 pribadi secara internal dan menyediakan terjemahan ke alamat publik hanya bila diperlukan. Kemudian untuk router yang mendukung NAT dapat dikonfigurasi dengan satu atau lebih alamat IPv4 publik yang valid. Alamat publik ini dikenal sebagai kumpulan NAT. Saat perangkat internal mengirimkan lalu lintas keluar dari jaringan, router yang mendukung NAT menerjemahkan alamat IPv4 internal perangkat ke alamat publik dari kumpulan NAT. NAT works. Dalam contoh ini, PC1 dengan alamat pribadi 192.168.10.10 ingin berkomunikasi dengan web server luar dengan alamat publik
209.165.201.1. Untuk klik tombol play pada gambar. Jadi ini ada gambar nanti. Play ini touchnya. Kemudian ada port address translation. Jadi PAT juga dikenal sebagai NLT overload, memetakan beberapa alamat IP v4 private ke satu alamat IP v4 public atau beberapa alamat. Inilah yang dilakukan sebagai besar router rumah. ISP memberikan satu alamat ke router, namun beberapa anggota rumah tangga dapat mengakses internet secara bersamaan. File transfer and sharing service. FTP atau File Transfer Protocol. FTP adalah protokol lapisan aplikasi lain yang umum digunakan. FTP dikembangkan untuk memungkinkan transfer data antara klien dan server. Klien FTP adalah aplikasi yang berjalan di komputer yang digunakan untuk mendorong dan menarik data dari server FTP. Seperti yang diilustrasikan oleh gambar yang tadi, untuk berhasil mentransfer data, FTP membutuhkan dua koneksi antara klien dan server, satu untuk perintah dan balasan, yang lainnya untuk transfer file yang sebenarnya. Di sini gambar yang berdasarkan perintah yang dikirim melalui koneksi kontrol. Data dapat diunduh dari server atau diunggah dari klien. Trivial File Transfer Protocol. TFTP adalah protokol transfer file yang disederhanakan yang menggunakan nomor port UDP 69 yang terkenal. Ini tidak memiliki banyak fitur FTP seperti operasi manajemen file untuk mendaftar, menghapus, atau mengganti nama file. Karena kesederhanaannya, TFTP memiliki overhead jaringan yang sangat rendah dan populer untuk aplikasi transfer file non-kritis. SMB atau blok pesan server adalah protokol berbagai file klien atau server yang menjelaskan struktur sumber daya jaringan bersama seperti directory, file printer, dan port serial seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini adalah protokol permintaan respon. Semua pesan SMB memiliki format yang sama. Format ini menggunakan header berukuran tetap, diikuti oleh parameter berukuran variabel dan komponen data. Email. Ini ada email. Email protokol salah satu layanan utama yang ditawarkan oleh ISP seperti hosting email. Untuk perjalanan di komputer atau perangkat akhir lainnya, email memerlukan beberapa aplikasi dan layanan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Email adalah metode simpan dan teruskan untuk mengirim, menyimpan, dan mengambil pesan elektronik di seluruh jaringan. Pesan email disimpan dalam database di server email. SMTP itu format pesan. SMTP memerlukan header pesan dan badan pesan. Meskipun isi pesan dapat berisi teks dalam jumlah berapapun, header pesan harus memiliki alamat email penerima dan alamat pengirim yang diformat dengan benar. Kemudian untuk POP3 digunakan oleh aplikasi untuk mengambil email dari server email. Dengan POP3, email diunduh dari server ke klien dan kemudian dihapus di server seperti yang diunduh pada gambar. Jadi server memulai layanan POP3 dengan secara pasif mengeluarkan pada TCP 110 untuk permintaan koneksi klien. Ketika klien ingin menggunakan layanan, ia mengirimkan permintaan untuk membuat koneksi TCP dengan server. Kemudian ada email, itu protokol lain yang menjelaskan metode untuk mengambil pesan email seperti yang digambar gambar, tidak seperti POP3 saat pengguna tersambung ke server berkemampuan email. Sebelum pesan diunduh ke aplikasi klien, pesan asli disimpan di server sampai dihapus secara manual. Pengguna melihat varian pesan di perangkat lunak klien email mereka.
Kemudian ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, and Hypertext Markup Language. Hypertext Transfer Protocol and Hypertext Markup Language ada protokol khusus lapisan aplikasi yang dirancang untuk pengguna umum seperti penulisan web dan email. Topik pertama memberi Anda gambaran tentang protokol ini. Topik ini membahas lebih detail. Jadi ketika alamat web atau Uniform Resource Locator atau URL diketik ke dalam browser web membuat koneksi ke layanan web. Layanan web berjalan di server yang menggunakan protokol HTTP, URL, dan Uniform Resource Identifier atau URI adalah nama yang diasosiasikan kebanyakan orang dengan alamat web. Untuk step 1, browser menginterpretasikan 3 bagian URL. Ini ada HTTP, protokol atau skema, www.disco.com, nama server, index.html, itu nama file tertentu yang diminta. Kemudian untuk step 2-nya, browser kemudian memeriksa dengan server nama untuk mengubah www.disco.com menjadi alamat IP numerik. Untuk step 3 itu menanggapi permintaan tersebut, server mengirimkan kode HTML untuk halaman web ini ke browser. Untuk step 4, browser menguraikan kode HTML dan memformat halaman untuk jendela browser. HTTP URL. URL HTTP juga dapat menentukan port pada server yang harus menangani metode HTTP. Selain itu, ini dapat menentukan string dan fragment query. String query biasanya berisi informasi yang tidak ditangani oleh proses server HTTP itu sendiri, melainkan ditangani oleh proses lain yang berjalan di server. HTTP operation. HTTP adalah protokol permintaan atau respon yang menggunakan TCP port 80. Meskipun port lain dapat digunakan saat klien, biasanya browser web mengirimkan permintaan ke server web. Ia kan menggunakan salah satu dari 6 metode yang ditentukan oleh protokol HTTP. Ini beberapa nama lain seperti GET itu untuk permintaan klien untuk data, POST itu mengirimkan data, PUT itu mengubah sumber daya atau konten ke server web, delete itu menghapus sumber daya yang ditutupkan, submission itu membalikan metode HTTP yang didukung, connect itu meminta agar server proxy HTTP meneruskan ke sesi HTTP TCP ke tujuan yang diinginkan. HTTP status code. Respon server HTTP diidentifikasi dengan berbagai kode status yang menginformasikan aplikasi host tentang hasil permintaan klien ke server. Kode tersebut disusun dalam 5 kelompok. Kodenya numerik dengan angka pertama dalam kode menunjukkan pesan. HTTP 2. HTTP/2 adalah revisi utama dari spesifikasi protokol HTTP. Tujuan HTTP/2 adalah untuk meningkatkan kinerja HTTP dengan mengatasi masalah latensi yang ada di protokol versi HTTP 1.1. Securing HTTP, HTTPS. Untuk komunikasi yang aman di internet, protokol HTTP secure itu digunakan. HTTPS menggunakan TCP port 43. HTTPS menggunakan autentikasi dan enkripsi untuk mengamankan data saat berjalan antara klien dan server. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.